Seseorang lagi memantau, apakah kamu masih baik-baik saja setelah dia kirimkan black magic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, oke, seseorang lagi memantau. Oke, apakah kamu masih baik-baik saja setelah dia kirimkan black magic padamu? Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku punya Knight of Swords, Kesatria Pedang, muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud lagi memantau, teman-teman. Oke. Ternyata seseorang yang lagi memantau kamu, teman-teman, telah melakukan hal-hal yang cukup buruk. Telah melakukan hal-hal yang cukup jolim terhadap kehidupan kamu, yaitu mengirimkan black magic dan guna-guna. Nah, kita akan lihat nanti ya tujuannya apa mengirimkan black magic dan guna-guna. Tetapi memang yang jelas ya, dia sudah mengirimkan black magic tersebut, teman-teman. Ya. Dan setelah dia mengirimkan black magic, lalu dia memantau kamu nih. Memantau apakah ada dampak ya yang diakibatkan oleh black magicnya atau mungkin tidak, teman-teman, ya. Oke. Selanjutnya, aku punya strength. Jika aku fokuskan kartu kedua ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, ya, apa namanya, telah mengirimkan black magic kepadamu. Oke. Nyatanya, faktanya apa yang mungkin dia kirimkan kepada kamu itu berhasil kamu taklukkan. Apa yang dia kirimkan kepada kamu itu berhasil kamu apa ya? Mungkin kalau dikatakan seperti ini, teman-teman. Dia mengirimkan black magic yang seharusnya itu menyerang, ya, menyakiti kamu, menjolimi kamu, ternyata faktanya tidak. Ya, tidak menyerang. Dan malah itu berhasil kamu tundukkan. Kamu taklukkan gitu sih. Oke. Ternyata dari energi ini cukup membuktikan kamu bukan orang sembarangan. Kamu bukan orang yang mudah untuk dijolimi, ya. Dikirimin black magic dan guna-guna. Jadi seolah-olah itu kamu bisa untuk menetralisirkan segala sesuatunya, teman-teman. Ya, bisa jadi kamu taklukkan, ya. Kemudian mungkin bisa jadi kamu hancurkan. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, maka ini yang membuat dia bingung. Ya. Membuat dia bingung banget. Kenapa? Kok kamu nggak merasakan apapun ya. Dampaknya itu nggak ada terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, black magicnya itu tidak berdampak terhadap kamu. Kamu juga masih sehat, ya. Keuangan kamu juga lancar, stabil. Kemudian mungkin juga apalagi ya, kesehatan kamu. Ya, jadi semuanya membaik. Semuanya tetap baik. Ya, semuanya tetap berjalan dengan lancar. Jadi itu yang membuat seseorang itu juga terlihat bingung, ya. Memantau, memperhatikan, kok kamu masih baik-baik saja ya, seperti itu, teman-teman. Ya, oke. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Hermit. Ternyata apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang terhadap kamu tanpa pertimbangan sama sekali, teman-teman. Ya. Ataupun memang pada dasarnya dia tidak bisa melihat siapa dan apa sih yang menjaga kamu. Energi apa. Oke. Dan siapa yang menjaga kamu selama ini dia tidak mengetahui, tidak bisa melihatnya, teman-teman.
Ya. Kemudian sebuah pemahaman secara spiritualitas itu cukup terlihat banget dari kartu keempat ini. Kamu orang yang sebenarnya apa ya, dekat dengan Tuhan masing-masing itu. Ya, tingkat spiritualitas kamu cukup bagus. Ya, tingkat ketuhanan kamu cukup bagus. Oke. Kamu juga bukan orang yang sebenarnya suka mengusik kehidupan orang lain, tetapi kehidupan kamu selalu diusik oleh kehidupan orang lain, teman-teman. Ini juga yang membuat kamu bingung gitu sih. Kamu baik terhadap orang lain, tetapi kenapa orang lain jahat kepada kamu, teman-teman? Ya karena kamu orang pilihan lah. Kalau aku katakan, kamu orang pilihan. Berarti memang kamu lebih baik daripada mereka dong. Ya, dianggap mungkin menggunakan black magic, mengirimkan black magic agar kehidupan kamu hancur. Ya. Kemudian pada kartu yang kelima, aku punya Ten of Pentacles. Nah ternyata hal yang mendasari seseorang tersebut mengirimkan black magic dan guna-guna kepada kamu, teman-teman, ternyata karena ini. Harta, tahta, oke? Harta dan tahta, teman-teman. Ingin menguasai, bisa jadi, ya, ingin merebut. Berarti kalau berbicara masalah itu, ada indikasi harta gono gini, perebutan harta gono gini, ataupun pihak ketiga, ya. Dan kemudian terkait dengan harta juga bisa jadi ini mengenai tentang orang-orang yang iri dan dengki terhadap segala pencapaian kamu, terhadap segala kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, teman-teman. Karena kehidupan kamu lebih baik daripada kehidupan mereka. Ya, tetapi tadi ketika mereka ingin berupaya berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu, malah kehidupan mereka yang nggak karuan ya seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang ke 6 aku punya Seven of Pentacles. Aku punya 7 koin di sini teman-teman. 7 koin ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana mereka tuh benar-benar bingung banget melihat kehidupan kamu ya. Mungkin dinilai apa yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu itu sudah terlalu banyak. Ya, tetapi nggak berdampak juga. Teman-teman nggak ada dampak-dampak yang signifikan lah mungkin seperti itu ya. Mungkin ya dampak-dampak kecil mungkin ada lah ya. Dan mungkin juga sama sekali tidak ada. Ya, itu yang membuat dia bingung. Padahal selama ini dia sudah banyak berkorban loh. Ya berkorban dari apa? Dari materi. Artinya mungkin bisa jadi dia membeli, ya meminta orang lain. Jadi ketika meminta orang lain pasti harus mengeluarkan uang dong teman-teman ya, sejumlah uang. Ya maka itu yang dia lakukan. Tetapi faktanya nyatanya apa? Nggak berhasil juga. Oke. Dan kemudian yang terakhir aku punya ini. Ada Ace of Swords ya teman-teman. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya. Jadi memang nggak usah terlalu khawatir sih. Mengkhawatirkan orang-orang yang sebenarnya iri dan terhadap kehidupan kamu, membenci kehidupan kamu teman-teman. Karena setiap perbuatan buruk yang mereka lakukan pasti bakal kembali kepada mereka sendiri. Seperti itu. Semakin kamu dijolimi, kamu akan semakin sukses, semakin berhasil. Dan orang yang menjolimi kamu akan semakin hidup sengsara. Oke? Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.